Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali mengikuti program Risalah Iman. Mudah-mudahan para pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan yang sudah sama-sama kita ketahui yaitu memiliki keutamaan dan juga kemuliaan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan. Laki-laki dan perempuan, dewasa ataupun anak-anak, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW menekankan kepada kita, ya, para sahabat dan juga kaum muslimin, ketika masuk bulan Ramadan hendaklah menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dan agar kita mempersiapkan mental kita, ruhiyah kita untuk menunaikan amal ibadah yang diperintahkan ataupun yang disyariatkan di bulan suci Ramadan ini, terutama adalah ibadah saum yang merupakan inti dari ibadah di bulan suci Ramadan tersebut. Pada kesempatan ini para pemirsa, penting untuk kita kembali mengkaji ataupun mengingatkan kembali tentang kehebatan ataupun keutamaan bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi spesial bagi orang-orang yang beriman? Ini menjadi pertanyaan ini menjadi sangat penting. Dan ketika kita mengetahui keutamaan ataupun kehebatan bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan, ya, rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik, dengan penuh kekhusyuan, sehingga semua amal ibadah kita betul-betul menjadi amalan yang makbulah ataupun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi, tujuan ataupun esensi daripada ibadah saum itu dapat kita capai, dapat kita raih, yaitu mencapai derajat ketakwaan, yaitu orang-orang yang muttaqin ataupun orang-orang sholihin, orang-orang yang baik. Dan kita tahu bahwa bekal yang paling baik tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa keistimewaan ataupun yang menjadikan Ramadan ini spesial bagi kita sebagai orang-orang yang beriman? Yang pertama adalah di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ibadah saum, yaitu ibadah puasa, yang ayatnya insya Allah sudah sama-sama kita hafal ataupun kita ketahui karena sering juga kita mendengar, ya. Karena bulan Ramadan ini bukan saja kali ini, ya, tapi di antara kita sudah sering beberapa kali mengalami melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Jadi salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan ataupun memerintahkan syariat ibadah puasa itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan kepada kalian itu ibadah puasa, sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa tujuannya ibadah puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi ibadah puasa ini yang tentunya adalah hukumnya wajib, ya, bagi kaum muslimin yang mumayyiz, ya, laki-laki dan perempuan, dan itu merupakan sudah bagian daripada rukun Islam, ya. Jadi kenapa menjadi wajib? Karena itu adalah pondasi keislaman ataupun agama Islam. Karena Islam
kata Nabi dibangun atas dasar 5 perkara, ya. Di antaranya yaitu adalah menunaikan ibadah puasa. Otomatis ya, meninggalkannya akan berarti suatu dosa, bahkan meruntuhkan agama itu sendiri. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim ataupun mukmin yang mukallaf yang dikenai beban hukum ataupun syariat, ya, maka dia wajib menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Shaum itu mengandung makna, artinya menahan secara bahasa, al-kaffu. Sedangkan secara istilah para ulama fikih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ibadah puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan hal-hal lain yang membatalkan ibadah puasa. Ya, mulai dari terbit fajar, waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Dengan niat semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari definisi ini ya, maka kita memahami bahwa puasa ini merupakan ya, bentuk pengabdian, hakikatnya adalah termasuk juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini ya, ataupun ketika seorang itu berpuasa, sesuatu yang dihalalkan sementara waktu ini ditahan dulu gitu ya. Artinya tidak dilakukan dulu. Dan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang tahu orang itu puasa ataupun tidak ya, ini adalah antara Allah dengan dia. Kan bisa saja orang misalkan di tempat yang tersembunyi, di kamar, di rumah ya, orang tidak melihatnya, orang lain tidak melihatnya, bisa saja dia makan ataupun melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tetapi ketika ada orang, seorang hamba yang sanggup menjalankan ibadah puasa, dia yakin bahwa Allah melihatnya, maka disitulah ada cahaya keimanan, cahaya tauhid, yang kemudian dia betul-betul menjalani ibadah puasa itu dengan baik. Makanya kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena ihtisab, harapan untuk mencari ridho Allah, mencari balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Maka disitulah hebatnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama adalah kenapa menjadi spesial? Karena di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensyariatkan ibadah shaum, dan ibadah shaum ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah untuk membentuk karakter pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lantas apa kehebatan ataupun keistimewaan daripada bulan suci Ramadan? Kita akan mengikuti kajian Risalah Iman setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Elsita TV yang dimuliakan oleh Allah, kehebatan bulan suci Ramadan yang kedua adalah bahwa di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk pedoman hidup manusia di atas muka bumi ini. Keselamatan manusia itu bisa terjamin manakala dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman masih dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 185-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Kata Allah, bulan suci bulan suci Ramadan ini, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Dan Al-Quran adalah hudal linas, petunjuk, ya, pedoman bagi segenap umat manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran itu merupakan keterangan-keterangan, ya, bukti-bukti tentang petunjuk-petunjuk itu. Sekaligus juga Al-Quran merupakan Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda
mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, dan mana yang batil. Nah, kemudian di sini ada menarik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ini merupakan bentuk anugerah ataupun kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Hanya saja di antara manusia itu ada yang beriman, ya, ada yang bersyukur, ada juga di antara mereka ada yang kufur, ya. Ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Al-Qur'an ini tadi manfaatnya luar biasa sebagai panduan hidup kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan itu merupakan kenikmatan, maka salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan ibadah saum, ibadah puasa. Maka di situ disebutkan famang syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Barang siapa yang menyaksikan ataupun menjumpai bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi ada hubungannya di situ, ya. Jadi ketika kita berpuasa ini sebagai ta'abud kita, ibadah kita kepada Allah itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama di situ dalam ayat itu, yaitu nikmat berupa diturunkannya Al-Qur'an. Maka pada bulan suci Ramadan ini, para pemirsa yang budiman, ya, dimanapun Anda berada, hendaklah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Di antaranya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Karena setiap amal ibadah di bulan suci Ramadan ini juga dilipat gandakan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan satu huruf itu 10 kebaikan dari Al-Quran. Ya. Bayangkan berapa banyak huruf yang kita baca. Tinggal dikalikan saja dengan 10 kebaikan itu. Dan itu dilipat gandakan kalau dibacanya di bulan suci Ramadan. Maka kita agendakan para jamaah, ya, para pemirsa, khatamkan Al-Quran paling tidak 1 kali, ya, selama 1 bulan Ramadan ini, 1 bulan ini. Kalau tidak mampu, ya, 15 juz, ya. Kalau tidak mampu juga, ya silakan, ya, 7 juz, ya. Ya, tapi lebih baik, ya, ataupun yang jika kita membacanya lebih banyak, tentunya juga pahalanya lebih banyak lagi. Ya. Kemudian tidak hanya sekedar membaca, tentunya kita melakukan tadabbur, memahami makna yang terkandung dari ayat-ayat yang kita baca itu. Ya. Di situ banyak sekali memberikan hikmah al-ilmu. Ya. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ilmu itu kepada kita saat kita membaca Al-Quran, maka otomatis kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa mayutil hikmah, siapa yang diberikan hikmah kata Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kehebatan daripada bulan suci Ramadan itu adalah terjadinya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam, ya, disebutnya 1000 bulan, ya. Di mana di situ ada keberkahan. Malam di mana di situ diturunkan Al-Qur'an, para malaikat turun, tanazzalul malaikatu waruh, kan gitu, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an itu, surat Al-Qadar. Maka di situ kemudian Rasulullah SAW menganjurkan apa yang harus kita lakukan pada malam itu untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Ya, hendaklah kita memperbanyak ibadah, bisa dengan tadi membaca Al-Qur'an, dengan qiyamul lail, dan dengan banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang kita mendapatkan, maka disitulah berarti Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian yang keempat yang juga perlu kita ketahui tentang kehebatan bulan suci Ramadan ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu surga. Kemudian Allah juga menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Dan bahkan Allah membelenggu, ya, wasufidat asyayatin, yaitu setan-setan dibelenggu. Artinya apa di sini? Para jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan suci Ramadan, ya, maka pintu-pintu surga itu dibukakan. Wa ghuliqat abwabun nar. Ya, pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya.
wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Apa makna dari ini semua? Di sini nanti ada keterangan dari para ulama kita, di antaranya adalah Qadhi Iyad. Beliau salah seorang ulama ya yang terkenal, yang populer ya, ahli hikmah ya, memberikan penjelasan tentang hadis tersebut. Bagaimana paparan beliau? Nanti kita akan melanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Jadi keistimewaan ataupun kehebatan bulan suci Ramadan yang keempat yaitu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis membuka pintu-pintu surga, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Qadhi Iyad beliau memberikan penjelasan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, lalu kemudian setan itu dibelenggu, ya, itu pertanda ataupun indikasi telah masuknya bulan suci Ramadan. Itu kata beliau. Ya. Kemudian beliau juga memberikan makna yang lain. Apa kata beliau? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga itu, ya, Allah memberikan kemudahan ya kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan berbagai macam ketaatan di bulan suci Ramadan itu. Maka kita lihat bagaimana gairahnya beribadah orang-orang mukmin, kaum muslimin di penjuru dunia ketika masuk bulan suci Ramadan. Begitu antusias mereka ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan melakukan pendekatan ataupun taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, banyak juga di antara anak-anak kita yang sebetulnya mereka itu belum balik ya, belum memayyiz, tapi mereka mau untuk melakukan ibadah saum. Ini hebatnya luar biasa para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita juga ya ada juga menemukan ya orang yang sudah dewasa, nampak kuat, gagah, bahkan bertato gitu ya, tapi tidak berpuasa. Nah ini ya, karena dia muslim ya, ini yang masih memprihatinkan kita. Tapi mudah-mudahan ya pada tahun ini banyak di antara kaum muslimin yang menunaikan ibadah puasa dan juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu membuka pintu-pintu surga itu ada kemudahan gitu bagi seorang ataupun bagi setiap hamba Allah itu yang beriman untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menunaikan ibadah saum. Kemudian qiyamul lail, tilawatul Quran, membayar zakat ya. Kemudian nanti di malam terakhirnya juga ada i'tikaf dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Qadhi Iyad juga, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ketika Allah Subhanahu wa taala menutup neraka ya, pintu-pintu neraka, kemudian juga membelenggu, bahwa Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan ataupun dosa. Ya. Nah inilah, maka ketika seseorang betul-betul memaksimalkan ya, kehadiran kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan dasar keimanan dan harapan untuk mencapai derajat ketakwaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala membuka peluang yang seluas-luasnya. Ini adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang penting kita sekarang mau enggak kita memanfaatkan momentum Ramadan itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Itu kembali kepada kita. Ya. Allah sudah membelenggu tuh setan-setan itu. Ya kan? Allah telah membuka luas tuh pintu-pintu surga. Neraka ditutup. Mau enggak kita memanfaatkan momentum ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, di antara kehebatan bulan suci Ramadan adalah bulan suci Ramadan
waktu-waktu di mana doa mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kita diperintahkan ketika kita berpuasa agar banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan urusan kita yang belum selesai, urusan dunia ya. Dan doa ini silakan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ada di antara kita barangkali yang belum punya jodoh ya. Padahal dia sudah siap. Nah, di bulan suci Ramadan saat dia sedang berpuasa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan, dianugerahi jodoh yang baik ya, soleh ataupun solehah. Ya kan? Ketika dia misalkan belum mendapatkan pekerjaan yang layak, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sedang berpuasa, khusyuk berpuasa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya agar diberikan pekerjaan yang baik dan halal, kan gitu. Kan begitu. Ya. Bagi yang belum punya tempat tinggal, rumah misalkan, silakan meminta kepada Allah rezeki agar dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha yastajibu lahu. Sesungguhnya setiap muslim itu ada doa. Atau setiap doa, sesungguhnya doa setiap muslim itu ya, itu ketika dia berdoa di bulan suci Ramadan, maka niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain misalkan disebutkan la turaddu salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang doa mereka tidak akan ditolak, artinya akan dikabulkan. Siapa mereka itu? Kata Nabi, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, yaitu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil tidak pernah melakukan kezaliman, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu yang dikabulkan oleh Allah, doa mustajab adalah doa orangnya yang dizolimi ataupun yang dijahati. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita mengetahui begitu hebatnya bulan suci Ramadan, maka marilah kita manfaatkan momentum Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita berhasil meraih derajat ketakwaan sebagai esensi ataupun tujuan dari ibadah puasa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tutup kajian Risalah Iman ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.